Sengak nak tua, ngelit pempat nepuk semua gitu. Nah, ke kanan dia, wah pelitan kamarnya ngencang biasa. Gede awalnya, gede. Ini kunang-kunang, di gede saja nih gitu. Warnanya? Wah, ini pun sekan kunang-kunang nih, karena nyeni-nyenian kan. Mau nih ki, alih ya, ajakan yon cahin gitu. Yo begitu, cahin ngoden deh, aduh. Om Swastiastu, Semeton KJR7 dimanapun Anda berada. Kembali Titiang Bikejur menemani Semeton Sangsami dalam obrolan Bali Niskala. Pada kesempatan hari ini, Titiang kembali sarang beli Yudi. Om Swastiastu, beli Yudi. Om Swastiastu beli Kejur. Kunapi gatra niki beli Yudi. Sehat, semangat. Tetap semangat niki. Semakin kesini, semakin banyak yang view untuk channel kita KJR7, banyak yang komen, membuat semangat niki, terus membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa menghibur niki, bro. Baik, bro, kalau hari Rabu, kita pasti akan mendatangkan bintang tamu. Nah, siapakah bintang tamu kita kali ini? Ya, kita akan bertemu dengan seorang pelawak Bali yang sudah sangat terkenal, yaitu ngajagang seni budaya Bali tetap bersatu, berkumpul, menikmati yang namanya tradisional. Buah kedonong, tepuk tangan dulu. Siapakah dia? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Beli gede. Yang panggil napi niki? Beli gede. Beli gede. Kenapa gatra niki beli gede? Astung kare sehat nggih? 2 tahun mereren. Karena pandemi nggih. Pandemi. Nggih. Kegiatannya apa aja sekarang niki beli gede? Kegiatan mungkin masih di seputaran kesenian. Kesenian terus nggih dan ngibur terus niki? Ngibur ada beberapa langah-langah dan sekali lumut. Tapi mungkin alam menyeleksi. Kita disuruh untuk istirahat, menenangkan diri dan belajar. Mungkin kegiatan belajar baru, mungkin apa yang belum kita ambil sekarang. Nah, beli gede kan terkenal dengan nama Gingsul. Ya. Nah, kenapa namanya bisa Gingsul? Nika ceritanya agak instan. Waktu ngayah calon arang di Klungkung, sebenarnya tiang jadi tukang payas, ngerias sisil, sekaligus bawa kostum dan lain sebagainya. Sampai di sana ternyata pelawak nggak ada. H-1 nih kan, H-1 gladi, tak ada pelawak, nyari pelawak-pelawak yang udah terkenal dulu nih kan. Ternyata semua udah isi. Sibuk. Ada teman Rika yang memang tahu basic tiang seneng ngayah, pangmisi gen. Nah, yuk coba kok kan subuh biasa. Nah, tiang basic nopeng sebenarnya. Nopeng bo biasa monres di topeng, coba mau payas jadi. Nah, sehingga di hari H adan sing lah. Dan bentar satu partner dari Tegal Denpasar. Nah, awak ada ngayan adan. Nah, tuh gigi nak bogingsul, jak gingsul kan ada. Akhirnya tidak disangka dan tidak diduga, Enggalan gigi itu mirip terkenal. Akhirnya menjadi Gingsul. Ya, familiar teman-teman memanggil Gingsul. Beli. Kita akan membahas tentang bagaimana kelucuan Beli Gingsul kan karena sudah semua mungkin masyarakat Bali sudah tahu. Tapi katanya Beli Gingsul pernah suatu saat manggung, tiba-tiba jalan-jalan sama biasanya jalan-jalan sama cewek. Kita jalan-jalan sama ndeh api ya. Benar itu ya. Mistisnya Nike ya. Karena suatu ketika niki sebenarnya kejadian niki sebelum tiang jadi bonres. Tahan dulu ceritanya, Bi. Nah, Semeton KJR7, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Beli Gingsul. Ya.
kan tadi udah ceritakan Iko sebelum jadi Bondres. Sebelum jadi Bondres. Kapan Iko tepatnya, Bi? Kalau nggak salah nih Kang, untuk tahunnya tahun 2008. 2008. Waktu Niket yang masih sering cukup familiar dikenal dengan Gede Padang Sambian. Karena tiang kan dari Padang Sambian. Gede Padang Sambian niki dumun perannya adalah nyolahang sesuwunan. Oh, oke. Nyolahang sesuwunan, nah ngerangno, mapang barong, dan kan zaman waktu tahun nike belum so familiar sekarang, regino rangno makin pun akeh udah maniket dan wenten gitu. Artinya sedikit minim lah gitu. Waktu nike tiang di sana ngayah nedonan sesuwunan waktu nike. Dengan santainya karena dibilang perabotan semua sudah ada di sana, tiang kan makan api dari rumah. Dari rumah nggak bawa apa-apa sama sekali. Biasanya yang ngabo perabot pasti naik mobil. Nah tumben ngajak nyamo naik jumah. Motor kan abo yuk, ngalan. Abo sepeda motor waktu nikah kan masih grand gitu. Naik motor nih dari rumah aman nih nuna sice udah berangkat. Nggak ada nggak ada rasanya di hati ini kan nggak ada ganjal apa-apa gitu, berangkat game gitu tanpa beban berangkat mulus, perjalanan mulus sampai terus di mau ke Kerambitan. Narinya di Kerambitan nih? Persiapan, narinya daerah Tabanan gitu. Daerah Tabanan. Di persiapan kan jalan turunan nih naik red. Nah, ketemu jembatan. Sam-sam. Nah, ketemu dah perempatan. Setelah lewat jembatan panjang nih kita kan belok kanan. Belok kanan. Padahal awalnya tiang sering ngayah dengan grup tek-tek Tabanan. Waktu niko masih marak-maraknya ngisi acara hotel dan ketika beliau membuat sebuah pertunjukan calon arang di pura dalamnya, tiang ikut ke sana dan dia ajak ngayah lah gitu. Nah, sampailah di sana melewat sebuah pemukiman kan daerah desa kampung. Jam 7 nih kan udah sepi dia. Oh, kalau waktu itu kan masih gelap nih. Belum ada lampu. Artinya begini, kemungkinan penilaian tiang di desa nih kalau sudah ada odalan, apalagi di pura dalam, pura desa yang seperti nih rumah-rumah nih sepi dah dia. Semua berfokus ke pura nih gitu. Jadi melewati kampung nih desa nih sepi dan melewati cari tukang gitu telabah nih. Nah cara alas lah bat lah tebo-tebo nih gitu. Dan masuk. Nah, ada ya kira-kira nak mau balik? Itu pertanyaan dalam hati. Ada ya nak kira-kira mau balik? Kayaknya sepi bumi. Ternyata ketemu tiang sawah nih, lewat jembatan. Awalnya nih lewat jembatan nih bentar pelinggih. Ada pelinggih nih, pelinggih kayak dugul. Nah, dugul nih di pinggir jalan, di pinggir tukar gitu. Lewat jembatan nih tiba-tiba mati motor nih. Tas pas di depan pelinggih nih kan mati. Jalanan agak turunan. Tes mati nih lewat pelinggih nih hidup dia motor dengan sendirinya tanpa di starter dan dia kan boncengan waktu nih nah saudara dia nih bilang loh kayaknya mati motor gitu. Nah sehingga jalan turunan lewatin baru pelinggih deh dijauh ayo udah seret lewat hidup dengan sendirinya gas jalan nih hidup nah soleh nih gitu. Nah ketika nikung terus di persawahan niko tiba-tiba di sebelah kiri tiang sudah muncul ada sinar kan? Ada sinar. Oh ini apa sebenarnya kok raga sorot gitu kan center nih marah mekipokan wah api nih kayaknya bola api tuh jalan cuman luwung nih sing pal nih jalan geladak tuh got cari ada satu peta sebelah nih ton telabah gede nih. Oh berarti sekitar di 20 meter. Nah anggaplah 20 meteran ya. Dua telabahan nih kayaknya api ya. Mereren ya. Mereren. Nah ngoyong dan malu. Pangsing nyanan salip-salipan aja api ngoyong dan kayak. Tangkep nyamun nih. Ini negain motor. Api ini ngoyong bareng. Nah ini ragu antiang nih gitu. Akhirnya mikirnya ngebut kan gitu. Soalnya itu karena saya pangsingnya ragu kena nyan kan takut ya. Yang namanya di jalan nih selalu nih waktu nih feelingnya beli gede waktu itu api itu
api yang aneh atau gimana? Nah, artinya api melayang di udara kan zaman kan sing cara jani beli ada drone dan lain sebagainya kan bukan itu ya, lampion terbang juga ada kan. Ini sing beli, ini sejajar dengan kita itu dia sejajar. Setinggi ukuran manusia kalau jalan kaki. Di kepalanya nih seukuran kepala nih. Kalau jalan akhirnya dia ngebut niki barang api niki gitu. Akhirnya tiang sampai di pura nih tiang pandangin api nih nah kebetulan telabah nih belok kiri telabahnya nih sedangkan pura yang tiang mau ngayah nih di sebelah kanan. Lewat api nih lewat ke kiri. Wah, aman berarti nih gitu. Akhirnya sampai di pura biasa kan sembahyang nasi cekel mikirin adonan sesuwunan. Nggak dikasih tahu apa-apa sama tuan mereka abanan. Ngayah biasa, mulus perjalanan. Entar dulu, saudara yang boncengan itu lihat juga apinya. Lihat, di barengan nih. Artinya bukan hanya tiang yang lihat nih. Niko betul-betul kenangan yang sangat fenomenal. Ya, soalnya yang pawaan berdek kan bisa pingsan tiang dia. Setelah itu menari biasa. Nari biasa normal ya. Sampai selesai pertunjukan. Nah, habis nikah ada lagi. Habis nikah kan udah selesai nih kan biasa habis nari dikasih makan kan makan habis makan nih pun dot ngencah nih jadi ngencah kan beriki bebas niki Gus kan waktu nikah kan bebas niki kan temen-temen kamar mandi gitu. Akhirnya dia keluar dari pura maunya belok kiri ternyata setro gitu kan bani dia dan dia nengok nih gitu. Ternyata sesengak anak tua ngelit pempat nepuk semua gitu. Nah ke kanan dia karena di kiri setro di kanan dia di tegalan anak ngencah niki morong pelitan kamarnya ngencah biasa dan adalah kalau tiang sebut nih kunang-kunang lah ya, kebiar gitu. Gede awalnya, gede. Ini kunang-kunang di gede saja nih gitu. Warnanya nih agak merah, isi biru-biru nih kan ngendeh nih Nah ada omone gede, biar gitu. Begitu banyak datang ini ya. Wah ini bos sekan kunang-kunang nih, karena ini kan. Mau nih alih ya. Karena saking nak tiang beler jahil gitu beler ajakan yoncahin gitu begitu ncohin ngoden deh aduh gitu ya pesumunyi nih orang aduh wah ini jelemo dah sana gitu orang aduh tiang yang mulai gitu dia kan lagu hilang artinya dah tahu selanjutnya nika waktu nika tiang belum lah mengungkap yang seperti nika artinya jejah lebihan gitu jejah memang tiang sering sekali didatangi hal-hal yang seperti itu. Waktu awal beli tiang sebelum jadi pergino ini ada juga karena tiang kan mungkin dari kelahiran kelahiran nikah tiang kelas 5 SD kalau nggak salah nikah tahun 96 nikah tiang sudah artinya bisa ninggalin ane sing jana gitu. Ane di rumah nih di kamar. Keluar dari kamar kan ruang tamu nih, kan rumah lama nih. Kan bisa ruang tamu. Di atas nih lelawah menggantung kotesan. Di dan kene akhirnya waktu nikah ya dicarikan yang orang tua kan khawatir nih panak nih orang nepukun gitu. Akhirnya diajaklah melukat, ditutup gitu. Tapi SMA tahun 2002 itu kebuka dengan sendirinya kembali lagi. Ya akhirnya ada menurut yang mungkin dia paranormal atau bagaimana gitu, orang yang pintar tahu dengan hal yang seperti itu di orang Gianyar nih dia nggak kenal, dia datang ketemu dengan dia langsung diginikan. Awak lenek lahirannya hati-hati, bila perlu latih biar bisa buka, biar bisa nutup, vaksin terus terbuka dengan sendirinya, nyaran ya soleh tepuk pingsan awalnya gitu. Dia berpikir kan, kok yo nawang lah gitu, padahal dia nggak pernah cerita hal yang seperti itu. Itu pengalaman dia. Jadi setelah itu artinya
beli Gingsul tahu nggak gimana kejadian selanjutnya api nih ke yang api nih ke enggak, cuman anehnya pas pulangnya nih ke ketemu di Pelinggih nih ke lagi mati motornya, lagi mati Ndih itu ada lagi? Ndih itu nggak ada. Lagi mati. Seret lewat di Pelinggih nih ke pas mati dia. Sampai turun berdua dorong motornya pakai kaki lewat Pelinggih. Lewat Pelinggih nih kok hidup dengan sendirinya tanpa di starter. Mau menek motor langsung dia mulai. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Semua beli Gingsul. Bro Yudi, kira-kira napi nih Ki pengalaman yang dialami oleh beli Gingsul Ki, bisa diceritakan sedikit nih? Pengalaman sangat menarik ya beli. Jarang orang gitu. Tapi memang fenomena di masyarakat Bali kan memang sering yang lihat api terbang, pendihan kan zaman dulu pendihan ya beli gede. Nah kita tarik sekarang ke arah spiritual. Di sini kan ada dua macam penampakan api yang beli gede. Lihat satu fase perjalanan. Pertama itu di tempat Pelinggih yang memang kalau di Bali kan ada pengulun sawah, ataupun bedugul kan memang dianggap sangat keramat. Kemudian yang kedua penampakan api yang ada di Tegalan itu Tegalan tapi dekat Setro. Beda nih bro, beda yang satu yang ini ada dua penampakan api tapi sama api tapi beda nih. Kalau kita lihat dari sisi kebatinan spiritual, nah penampakan endihan ataupun api, kita bilang api ini api yang memang ada pancaran cahayanya seperti beli gede dilihat saat di pengulun cari ataupun dan kemudian membuat seketika motor mati, mesin mati tiba-tiba, itu kan aneh sekali. Nah ini kan pasti energi sangat kuat sekali sampai mesin motor pun mati. Kalau di Bali pun itu disebut dengan bintang kemangmang. Bintang kemangmang karena wujud dari makhluk gaib, sebenarnya kan makhluk gaib karena dia memancarkan cahaya berpendar, bisa berpendar dia, kemudian dia melayang apalagi di atas sungai gede yang tadi paparkan ya. Nah biasa ini dia akan sering terjadi di desa-desa depan kampung-kampung yang dulu kan sering mengikuti seseorang. Biasanya dia tidak mengganggu. Bintang kemangmang tidak mengganggu, tapi wujud aslinya adalah kepala besar berambut api. Itu bintang kemangmang. Ya itu biasanya dia menjaga-jaga daerah-daerah Tenget, daerah ada Pelinggih di sekitarnya Tenget, di sana biasanya dia hidup mereka. Dan kemudian kemunculannya pasti saat ada orang yang sedang melewati itu melintasi area tersebut. Tujuan juga paling pasti menjaga ya kan, tidak mungkin akan mengganggu. Hanya saja ketika apalagi sendiri kan bisa bah bisa kemudian perbedaan kedua, api yang dilihat oleh beli gede Gingsul yang sangat lucu. Belok kiri Setro, belok kanan Dengar juga api yang di bawah ini muncul di bawah biasanya juga penadian itu pasti ada orang ngereh ya biasanya api kan pasti tidak menyala dia seperti bara api rokok tapi dia tidak mengeluarkan pendaran cahaya seperti api baleman dia biasanya agak tidak sampai setinggi 1,5 meter dari tinggi kita. Itu biasanya perbedaan antara
bintang kemangmang sama endihan leak sama makhluk gaib. Ya. Nah, sehingga sehari ini beli gede gingsul ini sangat dua makhluk gaib bisa melihat makhluk gaib dapat lihat ya, dan kemudian menjahil leak, dapat sebenarnya leak menjahili dia menjahili leak. Karuan bro, Ya. kenapa bisa 2 kali ini ke satu hal yang berbeda? Kira-kira penyebabnya apa nih Ki? Apakah ada sesuatu yang salah dengan beli gingsul atau memang suatu kebetulan nih Ki? Menurut pendapat pribadi beli gede ya, silakan. apalagi beli gede ya sering nyolahin langsung, kemudian dengan adanya sifat-sifat tubuh yang memang digemari dan kemudian ada tes lah orang Bali melihat, sehingga ini apalagi nyungsung sesuatu gendang gitu, sehingga ini pasti alam-alam gaib ini seperti tadi bintang kemangmang melihat juga pasti akan mengikuti sebagai menjaga. Pasti di sana sudah diketahui sana ada orang ngeliat, kemudian ada orang ngeliat ngendihan pasti dijaga di sana, sehingga dia beli gede tidak diganggu di sana. Saat ada orang penadian menjadi endihan tadi, endihan itu endihan leak itu sebenarnya apalagi dekat setro, pasti di setro itu dia melakukan ngelekas ataupun ngerehin, kemudian kemunculannya di tempat beli gede kencing tadi, kasihan leaknya di kencing. Cuma lunas penugaran modelnya. Ya kalau kita lihat dari sasa ini dari segi keilmuan itu kalau banyak yang penampakan endihan ini biasanya dia memakai kekuatan geni murti. Geni murti ini biasanya dia akan menciptakan saat ngereh itu menciptakan 5 bentuk api astral gitu lah. Di mana api putih yang ada di jantung ini dia keluarkan melalui mata, kemudian api merah ini yang ada di hati dikeluarkan melalui mulut, api kuning ada di ungsilan ginjal dikeluarkan dari telinga, kemudian api hitam yang ada di empedu ini keluarkan dari tangan, nah, kemudian api yang ada di tengah hati ini berwarna manca-warna dia keluarkan dari ujung-ujung rambut, sehingga inilah wujud astral ini direhkan di setro ataupun di mana tempatnya dia inginkan, kemudian dimunculkan pada tempat yang diinginkan juga walaupun tempatnya jauh tanpa dia harus berpindah tempat, sehingga saat itu apalagi beli gede saat itu melihat penampakan dia kecil dulu kemudian disiram dengan air kencing jadi besar kayak kata lain sehingga besar, kemudian aduh itu dah pertanda sebagai ada orang ngeliat ya. Aduh itu pasti manusia dia gini. Artinya aduh ini kok kira-kira apa yang terjadi pada orang bersangkutan, bro? Ya, orang bersangkutan ini pastilah seperti tadi yang bilang, pertama tuh ada bintang kemamang makhluk gaib yang pasti menjaga beli gede ya. Kemudian saat dikencing ini ya memang kencing keluar tapi karena energinya kemudian bisa saja nanti bintang kemamang ini ngemplang ya sih. Sintehan ya. Penugaran uang sehingga bisa kontak antara penampakan dia sama orang yang ngereh di tempat yang ngereh, sehingga bisa saja kan dia merasakan kemplang gitu kan ya, digetok atau gimana sehingga dia aduh gitu, dia saat ngereh itu di sana juga terjadi suara aduh gitu. Oh, berarti kalau yang dapat simpulkan beli gingsul ini termasuk orang yang beruntung karena ada yang melindungi jadinya gitu. Berarti benar yang bilang beruntung tadi kan? Iya, beruntung ya. Benar ditanyakan lagi, Bli? Kalau tiang sih sebenarnya beli waktu nikah kan memang ya kita nggak tahu apa-apa, jadi pengalaman hal-hal mistis yang seperti itu dari awalnya dari SD yang bilang nih ke munculnya keanehan ajak dua. Nah ini cerita ajak dua nih SD nih ajak dua negak. Padahal ajak dua gini, tapi benjepnya ada cewek ngemangan cewek cenik masih bangana kene ini ajang nah gitu. Iya ngomong gitu. Oh makasih gitu. Nah ini timpalnya menakon. Nyen kaurin makasih. Apa banget tuh gitu. Nih gitu. Nah timpal tuh sing nepuk nih aneh banget nih. Ini jaje cara jaje gipang cenik itu kan. Nih bang kene gitu. Apa bang kene awak sing ngabo apa gitu. Oh nih
Ini nyata, nih darah gue ya. Nggak dilihat sama temen. Ini timpal jajan itu kan nggak dilihat sama sekali sama teman Nike. Dan kejadian Nike berulang kali. Nah Nike setelah dia ceritakan dan sampai di rumah pun dia kan ibu jalan, Bu, tadi ngajak nenek kene gitu. Ibu tuh ngawang-ngawang kan apa? Nah mungkin kepanikan orang tua ya ditanyakan lah dengan orang yang mampu mungkin dengan hal yang seperti itu sehingga disarankan untuk melukat dan lain sebagainya waktu Nike yang ngerti karena ragu kecenik melukat dan lain sebagainya suhu Nike hilang memang sama sekali yang normal lah normal dengan kehidupan normal. SMA kebetulan kan dia di SMK 3 Sukawati di Kokar nih kan. Nike kan tempat ya agak mistis Nike. Masuk dari sana Nike 1 tahun Niki kelas 1 Nike enggak ketemu apa. Kelas 2 mulai di studio kita latihan di studio padahal murid aja 36. Bisa tiba-tiba murid itu aja 100 gitu. Ini marangan ragu ngigal nih gitu. Nah sehingga Nike pun yang ceritakan tadi ada orang dari Gianyar dia enggak sekolah di sana, dia ngecek kayaknya dia dulu ngecek sekolah entah sireun tiang sa pasti metakon nyen totone gitu. Nah itulah muncul bahasanya nih awak beda nih kelahirannya nih. Coba latih. Akhirnya setelah Nike tiang mulai ke geria-geria ke pemangku tiang seneng kan asal pun nepuin nah sing cara jani kan liu nak demen kadang. Kalau zaman dulu Nike kan agak minim ya tahun 2000 Nike 2002 sampai 2003 Nike waktu Nike banyak yang memang betul-betul serius menekuni. Kalau memang ya balian gitu. Dan kalau yang memang mangku ngiringan DJ gitu. Kalau memang sulinggih dia digeria gitu. Tiang kebetulan ngayah, tiang jamahi, tiang nanya gimana caranya mengendalikan lah. Akhirnya semenjak Nike tiang tamat dari SMK 3 Nike mulai bisa kontrol DJ dan jahil. Kan orang tua lagi cerita, wah yang ada nak bisa ninggalin di muka pelinggih ini maro yo, jok ada pun nak gede selam mabok kapak gede, itu memang real nih kok, tiang, coba nih raga orang kelahiran berbeda, kan sing raga bisa ninggalin nih kita gitu, akhirnya tiang berdoa dalam diri, mohon kepada Ratu Betara Sani Melinggih ring gedong niki, tiang dot ninggal sekengken sebenarnya niki pangten tiang nyangkup panglimo jak pelinggih. Batu gitu. Jok sekon iki blong gede ngomong kepak gede. Di penugun karang gitu. Nu kentan mau ninggal gede. Nih batis ini dijadi sirahan ini gitu. Baru mundur tinggalin gede mau mulai dia. Lari. Sing mana? Woi pun dikecun. Ada sing dan muka bener ada muka nih gini-gini. Daripada pingsan keridian sekarang gitu kan. Ya luar biasa sekali ceritanya. Beli Gingsul, Semeton Kejar 7 semua Beli Gingsul sudah banyak sekali yang ajak bercerita niki tambah wawasan niki mudah-mudahan karirnya sukses terus nih astung kare jobnya mengalir lagi ya astung kare niki beli Semeton Kejar 7 karena waktu kita sudah habis kita cukupkan sampai di sini obrolan kita dengan Beli Gingsul. Mudah-mudahan Beli Gingsul niki ada waktu lagi nanti kita ngobrol siap nanti kita sambung lagi. Kita akhiri dengan Pramasanti Om Santi 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 Om.